Halo remaja cerdas di seluruh Nusantara, apa kabar kalian hari ini? Selamat datang kembali di Smart Teen Talk, ruang aman kita untuk bertumbuh, belajar, dan menata hati bareng-bareng. Masih bersama gue Gali, yang siap nemenin hari-hari kalian biar makin bermakna. Gimana nih, sekolah atau kuliahnya? Semoga aman terkendali ya, meskipun drama-drama kehidupan pasti ada aja yang nyuwip. Haha, halo remaja cerdas. Dan ada aku Lili di sini. Senang banget bisa balik lagi ngobrol sama Kak Gali dan kalian semua. Bener banget, drama itu bumbu kehidupan, Kak. Kalau lempeng-lempeng aja kayak jalan tol, malah ngantuk nanti hidupnya. Setuju banget, Li. Ngomongin soal drama kehidupan, gue perhatiin belakangan ini di media sosial, di tongkrongan, bahkan di curhatan temen-temen, lagi rame banget istilah self-love atau mencintai diri sendiri. Dikit-dikit captionnya, self-love dulu ah, sambil posting foto lagi di kafe mahal, atau lagi maskeran. Iya bener banget. Istilah itu jadi buzzword atau kata yang ngetren banget ya belakangan ini. Nah, itu dia, Li. Gue jadi penasaran dan pengen kita bedah tuntas hari ini. Sebenarnya mencintai diri sendiri itu apa sih? Apakah cuma sekedar manjain diri, beli barang bagus, atau makan enak? Terus batasnya sama egois atau narsis itu di mana? Soalnya gue sering dengar orang bilang, ah lo mah egois. Terus dijawab, enggak kok, ini gue lagi mencintai diri sendiri. Nah, itu gimana konsep sebenarnya menurut psikologi? Wah, pertanyaan pembuka yang daging banget nih Kak Gali. Ini miskonsepsi yang paling umum terjadi. Banyak remaja cerdas yang ngira self-love itu sama dengan self-indulgence atau memuaskan keinginan diri. Padahal beda jauh. Kita harus pinjam definisi dari seorang psikolog sosial dan filsuf humanistik terkenal, Erich Fromm, dalam bukunya yang legendaris, The Art of Loving. Fromm bilang kalau cinta, termasuk cinta pada diri sendiri, itu adalah sebuah seni dan kemampuan, bukan cuma perasaan. Tunggu, seni? Maksudnya gimana tuh, Li? Iya, menurut Fromm, mencintai diri sendiri itu bukan narsisme. Kalau narsisme itu kan merasa diri paling hebat dan gak peduli sama orang lain. Kalau self-love, kuncinya adalah care, responsibility, respect, dan knowledge terhadap diri sendiri. Jadi mencintai diri sendiri itu artinya kita bertanggung jawab atas kesehatan fisik dan mental kita. Kita menghormati batasan diri kita, dan kita kenal siapa diri kita sebenarnya, baik buruknya. Oke, jadi bukan cuma soal reward atau hadiah ya. Berarti kalau gue males ngerjain tugas, terus gue bilang, ah gue mau self-love dulu, mau tidur seharian. Itu salah kaprah dong. Tepat sekali, itu bukan self-love. Itu namanya self-sabotage atau menyabotase diri sendiri berkedok cinta. Mencintai diri sendiri kadang bentuknya justru melakukan hal yang gak enak, tapi penting buat masa depan kita. Contohnya, disiplin belajar, makan sayur padahal pengen seblak terus, atau berani bilang enggak ke teman yang toksik. Itu bentuk cinta yang dewasa. Kayak orang tua yang nyuruh anaknya sikat gigi sebelum tidur. Anaknya mungkin males, tapi orang tua maksa karena cinta, biar giginya nggak sakit. Nah, kita harus jadi orang tua yang baik buat diri kita sendiri. Wah, mind blown. Menjadi orang tua yang baik buat diri sendiri. Keren banget analoginya. Jadi self-love itu akarnya adalah tanggung jawab ya. Nah, Li, tantangan terberat remaja sekarang kan insecurity. Kita sering banget ngerasa kurang cakep, kurang pintar, kurang kaya dibanding orang lain di Instagram. Gimana caranya kita bisa mulai mencintai diri sendiri kalau pas ngaca aja bawaannya pengen ngehujat diri sendiri? Ada nggak sih teorinya? Itu perasaan yang valid banget dan dialami hampir semua orang. Di sini kita perlu kenalan sama konsep self-compassion atau welas asih pada diri. Konsep ini dipopulerkan oleh Dr. Kristin Neff, seorang profesor psikologi dari University of Texas. Di bukunya yang berjudul Self-Compassion, The Proven Power of Being Kind to Yourself, dia bilang ada 3 komponen utama buat membangun cinta pada diri sendiri saat kita lagi merasa gagal atau insecure. 3 komponen. Apa aja tuh, Li? Coba jelasin satu-satu, biar remaja cerdas bisa nyatet. Oke, yang pertama adalah self-kindness versus self-judgment. Artinya berbaik hatilah pada diri sendiri daripada menghakimi. Coba deh, Kak Gali bayangin, kalau sahabat kakak datang terus curhat, gue gagal ujian nih, gue bodoh banget. Apa kakak bakal bilang, iya emang lo bodoh, nyerah aja? Ya enggak lah, gila aja. Gue pasti bakal bilang, nggak apa-apa, lo udah berusaha kok. Besok coba lagi.
Nah, kita bisa begitu baik sama orang lain, tapi kenapa sama diri sendiri sadis banget? Kalau kita gagal, suara di kepala kita atau inner critic langsung bilang, dasar bego, gitu aja nggak bisa. Self-love dimulai dengan mengubah dialog internal itu. Perlakukan diri kita layaknya kita memperlakukan sahabat tersayang. Itu langkah pertama. Bener juga ya, kita sering jadi musuh terkejam buat diri sendiri. Oke, yang kedua apa, Li? Yang kedua adalah common humanity versus isolation. Kesadaran bahwa penderitaan, kegagalan, dan rasa insecure itu adalah pengalaman manusiawi yang dialami semua orang. Seringkali saat kita jerawatan atau dapat nilai jelek, kita ngerasa sendirian. Cuma aku yang sial, cuma aku yang jelek. Padahal jutaan remaja lain merasakan hal yang sama. Menyadari bahwa kita nggak sendirian itu bikin beban jadi lebih ringan. Kita jadi nggak merasa terisolasi. Relate banget. Kadang kalau lihat sosmed kan isinya orang sukses semua, jadi ngerasa kita doang yang gagal. Padahal itu cuma highlight reel mereka ya. Terus yang ketiga? Yang ketiga adalah mindfulness versus over-identification. Ini soal menyadari perasaan kita tanpa berlebihan. Kalau lagi sedih, ya akui saja, aku lagi sedih. Atau aku lagi kecewa. Jangan disangkal, tapi juga jangan tenggelam sampai ngerasa dunia kiamat. Dr. Christine Neff mengajarkan kita untuk mengamati emosi itu seperti awan yang lewat di langit. Awan mendung pasti ada, tapi langitnya atau diri kita tetap luas. Jadi jangan biarkan satu kegagalan mendefinisikan seluruh identitas kita. Dalam banget, Li. Jangan biarkan satu kegagalan mendefinisikan seluruh identitas. Ini PR besar sih buat kita semua. Oke, gue mau tarik ini ke ranah yang lebih praktis dan agak sensitif, Li. Tadi lo nyinggung soal suara di kepala atau inner critic. Gue yakin banyak remaja cerdas yang punya suara jahat ini di kepalanya. Lo nggak pantas bahagia, lo jelek, lo beban keluarga. Gimana caranya kita ngelawan atau berdamai sama suara itu? Ada teknik khususnya nggak? Pertanyaan bagus, Kak. Kalau kita bicara soal inner critic, kita bisa belajar dari teknik terapi CBT atau Cognitive Behavioral Therapy, dan juga pendekatan Brené Brown dalam bukunya The Gifts of Imperfection. Brené Brown banyak bicara soal rasa malu atau shame. Suara jahat itu biasanya muncul dari rasa malu. Cara praktisnya adalah dengan metode naming the critic atau memberi nama si pengkritik. Coba deh kakak kasih nama lucu buat suara jahat di kepala itu. Misal namanya si Jojo atau Tante Rewel. Serius dikasih nama? Biar apa? Biar ada jarak atau distansi antara kakak dan suara itu. Jadi pas suara itu bilang kamu bodoh, kakak bisa balas dalam hati. Aduh, si Jojo lagi kumat nih. Thanks ya Jo opininya, tapi aku lagi belajar kok, bukan bodoh. Dengan begitu, kita nggak menganggap suara itu sebagai kebenaran mutlak, tapi cuma sebagai opini numpang lewat yang berisik. Unik banget. Jadi dibecandain gitu ya, biar nggak nyeremin. Oke, remaja cerdas, coba namain inner critic kalian sekarang. Tapi Li, gimana kalau sumber insecurity-nya bukan dari kepala sendiri, tapi dari luar? Contoh, body shaming. Ini musuh utama self-love. Gimana mau cinta diri sendiri kalau tiap hari dikatain gendut atau kurus, atau item sama temen atau bahkan keluarga? Ini berat dan menyakitkan, aku paham banget. Untuk menghadapi faktor eksternal ini, kita perlu membangun apa yang disebut Carol Dweck dalam bukunya Mindset sebagai growth mindset, tapi dikombinasikan dengan body neutrality. Banyak orang maksa body positivity, harus bilang diri cantik tiap hari, padahal lagi ngerasa jelek. Itu susah. Coba ganti ke body neutrality. Fokus pada fungsi tubuh, bukan bentuknya. Katakan pada diri sendiri, terima kasih kakiku, meski dibilang pendek, tapi kamu kuat bawa aku jalan ke kampus tiap hari. Terima kasih tanganku, kamu bisa ngetik tugas dan meluk orang tua. Ketika kita menghargai tubuh karena fungsinya, omongan orang lain tentang estetika jadi berkurang powernya. Dan ingat kata Eleanor Roosevelt, no one can make you feel inferior without your consent. Tak ada yang bisa membuatmu merasa rendah diri tanpa izinmu. Kita punya kuasa untuk menolak kado racun berupa hinaan itu. Jangan diterima, balikin aja ke mereka dengan senyuman atau batasan tegas. Body neutrality. Fokus ke fungsi ya. Bener juga. Kita sering lupa bersyukur kalau badan kita sehat cuma gara-gara hidung kurang mancung dikit. Oke Li, gue mau simulasi lagi nih. Kita masuk ke segmen What If. Gue kasih skenario nyata, lo kasih solusi berbasis self-love ya. Oke, situasi darurat hati nih. Langkah pertama, validasi rasa sakit.
Seperti kata Christine Neff tadi, jangan sok kuat bilang, gue nggak peduli. Nangis aja, izinkan diri si A buat sedih. Itu bentuk cinta loh, memberi waktu berduka. Langkah kedua, pisahkan rejection dari worthiness. Ini penting. Penolakan itu seringkali soal kecocokan atau preferensi, bukan soal kualitas diri. Contoh, Kak Galih suka durian nggak? Wah, gue nggak suka baunya. Nah, apakah durian itu buah yang hina dan gak berharga cuma karena Kak Galih gak suka? Enggak kan? Banyak orang lain yang gila durian. Begitu juga si A, dia mungkin durian bagi gebetannya, gak cocok selera. Tapi dia adalah stroberi bagi orang lain nanti. Ditolak satu orang tidak mengurangi nilai dia sebagai manusia sebesar 1% pun. Cakep. Lo ditolak bukan karena lo nggak berharga, tapi karena lo cuma nggak sesuai selera dia aja. Simple tapi ngena. Betul. Dan langkah ketiga, date yourself. Ajak diri sendiri jalan, nonton bioskop sendiri, beli makanan favorit, tunjukkan ke alam bawah sadar, hey, meski nggak ada pacar, aku tetap bisa seneng-seneng kok sama diriku sendiri. Itu ngebangun rasa utuh. Date yourself. Ide bagus tuh. Kadang kita nunggu orang lain buat bahagiain kita, padahal kuncinya ada di kantong sendiri ya. Lanjut skenario 2, gagal akademis atau karir. Misal si B, dia ambisius banget, pengen masuk PTN favorit atau pengen dapat beasiswa. Gagal. Rasanya dunia runtuh, malu sama orang tua, ngerasa jadi produk gagal. Gimana self-love bekerja di sini? Ini sering bikin depresi. Di sini kita harus pakai konsepnya Carol Dweck lagi soal growth mindset dan konsep the power of yet. Cinta pada diri sendiri dalam kegagalan artinya mengubah narasi dari saya gagal, identitas, menjadi saya belum berhasil di cara yang ini, proses. Si B harus paham bahwa nilai ujian itu mengukur performa saat itu, bukan mengukur kecerdasan masa depan atau harga diri. Langkah praktisnya, evaluasi tanpa menghakimi. Bayangkan diri kita sebagai ilmuwan di laboratorium. Kalau eksperimen meledak, ilmuwan nggak nangis di pojokan bilang, aku ilmuwan bodoh. Dia bakal catat, campuran zat A dan B meledak, berarti besok coba zat C. Jadi si B harus bilang, oke, strategi belajarku kemarin kurang pas. Atau mungkin jurusan ini emang nggak cocok sama bakat alamiku. Apa yang bisa aku pelajari dari sini? Mencintai diri sendiri berarti memberi kesempatan kedua, ketiga, dan seterusnya pada diri sendiri untuk tumbuh. Jangan pecat diri sendiri cuma karena satu kesalahan. Jangan pecat diri sendiri. Suka banget istilah itu. Kita kan CEO dari hidup kita sendiri ya. Masa CEO mencat dirinya sendiri? Oke, Li. Dari tadi kita bahas konsep mental. Sekarang gue mau tanya soal kebiasaan atau habit. Ada nggak sih ritual harian sederhana yang bisa dilakukan remaja cerdas di kamar yang kalau dilakuin rutin bisa ningkatin rasa cinta ke diri sendiri pelan-pelan? Jangan yang ribet kayak harus meditasi di gunung ya. Tenang Kak, ada satu teknik legendaris dari Louise Hay, penulis buku You Can Heal Your Life, namanya adalah mirror work atau terapi cermin. Wah, ngaca doang. Gimana caranya? Sederhana tapi awalnya bakal kerasa aneh atau cringe. Setiap pagi atau malam pas sikat gigi, tatap mata sendiri di cermin. Tatap dalam-dalam, terus sebut nama kamu. Dan bilang, Galih, aku sayang kamu. Aku benar-benar sayang kamu. Terima kasih ya sudah berjuang hari ini. Waduh, kayaknya kalau gue lakuin sekarang bakal geli sendiri deh, Li. Itu reaksi wajar. Rasa geli atau penolakan itu tandanya ada bagian di dalam diri kita yang belum percaya kalau kita layak dicintai. Tapi coba lakuin rutin selama 21 hari. Awalnya geli, lama-lama biasa. Akhirnya jadi terharu. Karena sadar nggak sadar, kita jarang banget muji diri sendiri. Kita nunggu pujian orang lain. Pas kita kasih cinta itu langsung dari mata ke mata di cermin, itu healing banget buat batin kita. Otak kita butuh validasi itu. Selain itu, ada satu lagi kebiasaan simple, gratitude journaling atau jurnal syukur, tapi fokusnya ke diri sendiri. Bedanya apa sama jurnal syukur biasa? Biasanya kan kita nulis, bersyukur hari ini cerah, bersyukur makan enak. Coba ganti jadi apresiasi diri. Aku bersyukur hari ini aku berani nanya di kelas. Aku bersyukur hari ini aku bisa nahan emosi pas macet. Tulis 3 hal baik tentang dirimu setiap malam. Ini melatih otak buat nyari hal positif dari diri kita, bukan nyari cacatnya terus. Oke, mirror work dan self-appreciation journal. Simple, murah, bisa dilakuin di kosan. Nggak ada alasan buat nggak nyoba nih remaja cerdas. Li, kita udah bahas banyak banget.
Dari definisi Eric Fromm, 3 pilar Christine Neff, cara ngadepin body shaming, sampai ngobrol sama cermin. Sebelum kita tutup, gue mau tanya satu hal pamungkas. Di era sekarang yang serba kompetitif, di mana teman kita pamer pencapaian di LinkedIn atau Instagram, gimana caranya kita tetap teguh mencintai pace atau kecepatan diri sendiri? Kan ada pepatah, comparison is the thief of joy. Membandingkan adalah pencuri kebahagiaan. Gimana cara ngeremnya? Pertanyaan penutup yang krusial. Kita perlu paham konsep social comparison theory dari Leon Festinger. Membandingkan itu naluri alamiah biar kita tahu posisi kita. Tapi di sosmed, perbandingannya nggak apple to apple. Kita ngebandingin behind the scene kita yang berantakan sama panggung orang lain yang udah diedit. Caranya gimana? Lakukan curating your feed atau kurasi media sosialmu. Self-love itu termasuk kejam dalam unfollow atau mute. Kalau ada akun, mau itu selebgram, teman, atau siapapun, yang setiap kali lihat postingannya bikin kamu ngerasa kecil, ngerasa jelek, ngerasa miskin, mute atau unfollow. Lindungi matamu, lindungi hatimu. Itu hak kamu. Dan ganti fokusnya dari kempit jadi inspire. Kalau lihat teman sukses, daripada iri, bilang, wah keren, kalau dia bisa berarti itu mungkin, giliranku pasti datang. Percaya bahwa setiap bunga mekar di waktunya masing-masing. Gak ada yang telat, gak ada yang kecepatan. Kamu ada di zona waktumu sendiri. Kamu ada di zona waktumu sendiri. Wah, adem banget dengernya. Jadi nggak perlu lari ngos-ngosan ngejar orang lain ya. Cukup jalan dengan tegap di jalur sendiri. Terima kasih banyak, Lily. Hari ini wawasannya luar biasa. Gue sendiri jadi belajar banyak buat lebih kalem sama diri gue. Sama-sama Kak Galih, seneng banget bisa berbagi. Semoga remaja cerdas di rumah bisa mulai mempraktekkan seni mencintai diri ini mulai detik ini juga. Oke remaja cerdas, itu tadi obrolan kita. Ingat, hubungan terlama yang akan kamu miliki seumur hidup adalah hubungan dengan dirimu sendiri. Orang lain bisa datang dan pergi, tapi dirimu akan selalu ada bersamamu sampai nafas terakhir. Jadi, jadikanlah dirimu sahabat terbaik, bukan musuh. Betul, mulailah berbaik hati pada diri sendiri karena kamu berharga, kamu cukup, dan kamu layak dicintai. Sampai jumpa di episode Smart Teen Talk berikutnya dengan topik yang gak kalah seru buat upgrade mental kalian. Tetap positif, tetap semangat. Gue Galih. Dan aku Lily, salam remaja cerdas.